Perkenalkan, nama saya Grace Angel Epifani Saragi, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat sebagai pemateri pada penyuluhan siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudari-saudari karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada siang hari ini. Adapun topik yang akan saya sampaikan pada penyuluhan kali ini adalah strategi pemasaran produk pertanian. Kegiatan ini akan kita mulai, maka diharapkan saudara-saudari dapat menyimak dan memahami materi yang akan saya paparkan agar dapat memperoleh informasi bagaimana strategi untuk memasarkan produk yang kita miliki dan untuk meningkatkan produktivitas petani. Saudara-saudari, berbicara tentang strategi pemasaran produk pertanian, pertama yang harus kita ketahui itu adalah apa itu definisi dari pemasaran. Jadi pemasaran ini adalah segala aktivitas yang mengarahkan kita untuk menjual produk kita. Ketika kita menentukan jenis produk apa yang akan kita jual, berapa tingkat harga yang diminta, bagaimana dan di mana kita memasarkannya, atau bagaimana cara kita mempromosikannya, hal tersebut sudah termasuk dalam kegiatan memasarkan. Ada beberapa opsi yang dapat kita pilih untuk memasarkan produk pertanian kita. Yang pertama itu adalah pasar pertanian organik. Pertanian organik ini merupakan strategi pemasaran produk yang lebih menonjol pada jenis produk apa yang akan kita jual. Pada pasar pertanian organik ini, masyarakat atau petani memiliki beberapa alasan. Salah satunya adalah masyarakat lebih memfokuskan bagaimana cara untuk mengoptimalkan standar organik dari produk tersebut. Kemudian selain itu ada juga adanya konsumen yang membayar lebih untuk produk pertanian organik dibandingkan dengan produk pertanian konvensional. Yang kedua itu adalah pasar petani. Menjual di pasar petani juga merupakan strategi penjualan atau strategi distribusi yang ideal jika kita adalah produsen pertanian kecil dan menengah, di mana pada pasar petani ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita menuju penjualan produk ke pasar yang lebih luas lagi. Yang ketiga itu ada pusat makanan. Ketika kita memiliki produk pertanian, baik itu dari produk pertanian organik maupun dari produk pertanian konvensional, kita bisa memasarkannya ke pusat makanan. Yang mana ini kita bisa mensuplai ke beberapa restoran atau ke beberapa swalayan. Kita bisa mensuplai produk kita ke tempat-tempat tersebut untuk memasarkan produk kita. Di sini sama seperti di pertanian di pasar petani tadi, memungkinkan kita untuk memberikan sampel rasa, menyediakan resep seperti itu. Yang keempat itu ada pasar yang didukung oleh masyarakat. Pasar yang didukung oleh masyarakat ini merupakan strategi pemasaran produk di mana kita bisa saling menjual produk kita atau melalui pedagang perantara, yang mana ketika kita memiliki produk pertanian, kita bisa menjualnya kepada seperti contohnya itu tokeh yang bisa memasarkan produk kita ke pasar yang lebih luas lagi. Di sini juga kita memerlukan seperti kas yang lebih besar untuk melakukan promosi penjualan produk kita. Jadi kita bisa menanam saham dan kemudian kita membayarnya kepada konsumen tersebut per minggunya itu berupa 1 kotak sayur sebelum kita mencapai hasil panen dari produk kita setiap tahunnya. Kita bisa mempromosikan CSA kita melalui website atau media sosial, bahkan email. Pokoknya semua yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan produk kita akan melakukan hal-hal tersebut, baik itu di akun media sosial kita, di WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan supermarket yang di Facebook itu juga kita bisa lakukan seperti itu. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap saudara-saudari bisa memahami. Jika masih ada yang belum dipahami, apakah boleh atau apakah ada pertanyaan?
Ada. Ya, silahkan. Saya izin bertanya, kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh dalam strategi pemasaran dan upaya mencari keuntungan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi, faktor yang paling berpengaruh dalam strategi pemasaran produk ini adalah promosi. Yang mana di sini kita membutuhkan anggaran dana yang besar untuk melakukan promosi produk kita. Dalam strategi ini juga kita dibutuhkan adanya kreativitas untuk contohnya mendesain pamflet yang akan kita sebarkan untuk promosi produk kita. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Seperti apa contoh dari pertanian organik? Seperti pengertian pasar organik atau pasar pertanian organik itu bahwa pertanian organik itu lebih memfokuskan untuk menggunakan bahan-bahan organik, tidak seperti pertanian konvensional yang proses pembudidayaannya itu menggunakan pupuk-pupuk bahan kimia seperti itu. Jadi contoh apa dalam pertanian organik ini? Contohnya itu adalah padi, kacang-kacangan, buah-buahan. Tetapi yang paling banyak diproduksi di pasar lokal di Indonesia adalah padi dan sayur-sayuran. Seperti itu. Apakah masih ada pertanyaan? Ya sih. Apa maksud atau contoh dari pasar kecil dan pasar menengah? Baik, pasar kecil itu adalah pasar yang proses penyebaran dari produk atau proses penjualan dari produk pertanian kita belum menyebar secara luas. Contohnya kita masih menjual produk pertanian kita di pasar-pasar lokal yang ada di wilayah kita saja. Tetapi pasar menengah itu adalah pasar yang penyebarannya sudah lebih luas. Kita sudah bisa menjual produk kita di swalayan, kemudian kita sudah bisa membuat toko sendiri seperti itu. Pokoknya ini lebih cakupannya pasar menengah ini lebih luas daripada cakupan dari pasar kecil seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, jika demikian seperti itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.